Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam acara Icon Talk seri spiritual. Marilah kita mulai pengajian kita hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempelajari dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini sangat menarik di Icon Talks, tidak seperti sebelumnya. Dan kebetulan hari ini juga kita sudah kedatangan tamu kita yang spesial, yaitu Bapak Ustadz Dedi Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Nanti akan bersamai kita dalam 1 jam ke depan. Karena topik ini sangat menarik, makanya ini juga akan direkam di YouTube ya, di kajian Icon Talks di YouTube. Baik, hari ini kita akan membahas surat Al-Haqqah ayat yang ke-18 sampai 31 yang membahas tentang 31. hari kiamat dan kebangkitan manusia. Nah, Ya. mari kita simak dengan seksama dan renungkan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk memimpin kajian kita akan didampingi oleh Ustadz Teddy Putra dari Majelis Ridho Allah. Beliau akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Icon Talk seri spiritual ini, kita berharap dapat memperdalam pemahaman spiritual kita dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kajian ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita. Eh, Mari kita mulai dengan seperti rangkaian doa yang diajarkan oleh Ustadz Teddy. Yang pertama adalah membaca ta'awud, kemudian yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca sholawat, dan yang keempat membaca Al-Fatihah. Kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mari kita sambut dan saya serahkan ya kajian ini kepada Ustadz Teddy Putra dalam mengawali dan nanti mengakhiri kajian pada malam hari ini. Silahkan, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad wa wa ala ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad.
Terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyempatkan menyediakan waktunya. Wabil khusus kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, dan tim dari ISEP atau ICON, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami. Sudah berapa tahun ya Pak ya? Dari awal COVID ya kita mulai ya. Tahun Dari awal 2000 ya, COVID 2020. mulai terbiasanya kajian. Kan selama ini nggak terbiasa dengan memakai online ya. Yang kajian atau kita mengkaji Al-Quran itu biasanya ketemu tatap muka langsung. Nah, dengan adanya perubahan situasi pada saat itu, sehingga kita mulai terbiasa mengkaji, bertemu dalam kondisi, sebutnya room juga kan, ruangan, tapi ruangannya ruangan maya, Zoom meeting. Nah, untuk itu, mari kita lanjutkan kajian ilmu kehidupan. Kenapa disebut ilmu kehidupan? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, bahwa yang tersampaikan nanti kami berharap bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi bisa kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Dan tentu kita semua sepakat, kita setuju bahwa kita ingin hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat. Begitu Pak Agus? Alhamdulillah, siap. Betul ya. Nah, jujur, judul pada malam hari ini memang sengaja saya sebut tidak sebagaimana biasa dalam bahasa umum, tapi saya sampaikan uh, surat Al-Quran yang akan kita bahas. Nah, dan ini ternyata memang yang hadir di sini benar-benar pilihan Allah, Pak. Bagus, biasa semuanya ya. Kan, Insya mohon maaf, Allah. di bahasa sederhana kan tertarik apa enggak sih kan gitu, Pak. Kalau saya kasih judul ingin masalahnya cepat selesai, itu pasti ramai itu. Atau kita lihat bagaimana caranya supaya hutang lunas, sakit cepat sembuh, pasti lebih ramai Pak ya. Tapi itu nggak memang ini judul saya lakukan ini, saya ingin melihat animonya. Nah, ya memang alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 7 peserta yang termasuk Pak Agus dan saya, berarti pesertanya ada 5. Yuk sama-sama kita mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran di sini dalam arti bukan hanya sekedar kita baca, tapi Al-Quran itu adalah pedoman untuk seluruh manusia. Dia menjadi petunjuk dan berkah bagi orang yang meyakini. Jadi Al-Quran itu menjadi pedoman untuk seluruh manusia, berarti termasuk juga non-muslim ya. Tapi dia menjadi petunjuk sekaligus berkah bagi orang yang meyakini. Meyakini itu apa artinya? Dia percaya, benar-benar percaya dengan apa yang sudah ada tersampaikan di Al-Quran. Nah, dan satu lagi, yang namanya pedoman, apakah cukup hanya kita baca atau kita pakai, Pak? Kita praktekkan, Pak. Gimana, Pak Agus? Yang namanya pedoman. Ya, Cukup kita hanya sekedar dibaca, kita diperbaiki praktekkan, bacaannya? kita praktekkan. Pakai. Justru keutamaannya itu, yang namanya pedoman, silakan perbaiki bacaan. Tapi yang terpenting adalah kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan. Contoh, pada saat ini sudah ada namanya pedoman kalau kita ingin melakukan perjalanan yang kita nggak tahu lokasinya. Namanya ada Google Map kan? Nah, untuk di Google Map tersebut, contoh, apakah hanya sekedar kita baca atau kita pakai pada saat kita dalam perjalanan? Kita Ya, kita pakai kan? pakai, kita pakai. Kemudian dipatuhi nggak? Iya, Disuruh pasti belok kanan betul. kita dipatuhi. Nah, Iya. itu buat dengan buatan manusia saja kita bisa demikian patuh kan, suruh belok kiri, belok kanan, dikasih gambar merah, dikasih alternatif, kita belok ke jalan alternatif. Nah, itu namanya pedoman, dan itu pun dibuat oleh manusia. Kok kita malah pakai dan kita demikian yakinnya, kita ikuti kan. Nah, ini pedoman yang Allah buat pada saat kita menjalani kehidupan. Untuk menjalani kehidupan ini mulai dari lahir sampai kita meninggal nanti, Allah siapkan manual booknya. Kenapa umat Islam sekarang ini banyak yang galau, pusing? Karena Al-Quran sudah mulai tinggalkan, Pak. Yang banyak dipakai adalah apa? Teori-teori dari luar. Salah, tidak. Itu pilihan. Lagi, satu buatan manusia, satu lagi Allah yang buat. Mana yang lebih sempurna? Mana yang harusnya kita pakai?
Cuma memang ada terkendala selama ini pada saat pemahaman ayat demi ayat, surat demi surat di Al-Quran, itu condongnya adalah teori. Begitu diaplikasi, banyak sekali yang kurang paham. Nah, untuk itu, yuk kita pelajari apa sih hakikatnya Al-Quran. Bagaimana implementasinya, sehingga Al-Quran ini bisa menjadi ilmu terapan. Ilmu terapan itu apa? Ilmu yang kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Oke, sekarang kita buka surat tadi ya, Al-Haqqah surat 69 ayat 18 sampai 31. Surat 69 ayat 18 sampai 31. Silahkan Pak. Iya, Baik, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Langsung atau 3 ayat? langsung Pak. Oh, Iya, langsung. langsung langsung artinya saja Pak. Oh, Mulai baik. 18 Ini, yang terakhir aja dulu. pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Baik, ini baik ini berarti pada saat yaumul hisab ya. Ya. Pada saat kita nanti yaumil akhir dihisab. Nah, oke, lanjut Pak. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Oke, berarti ada yang menerima kitabnya ya, dengan tangan kanan. Kitab ini berisi apa? Seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita mulai dari lahir sampai kita mati nanti, meninggal nanti. Di situ ada catatannya, ada recordnya, namanya kitab. Bukan seperti buku ya. Kalau buku itu kan hanya 2 dimensi. Nah, sini benar-benar kalau kita yang sekarang rekamannya lah, recording kita, bahkan bukan hanya 3 dimensi, dimensinya ya luar biasa lah. Sampai yang di dalam hati pun akan terekam, terlihat di sana. Oke, jadi ada yang menerima dengan tangan kanan. Lanjut, Pak. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, jadi yang di mata kanan apa katanya? Saya yakin bahwa ini akan ada perhitungan. Oke, lanjut. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya Terus, dekat. nah, diridoi masuk surga. Buahnya dekat. Lanjut, kemudian. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Tuh, bagian terima kitab tangan kanan, masuk surga, buah-buahannya dekat banget. Suruh makan, minum, dengan nikmat. Kenapa? Karena amal perbuatan yang telah kita kerjakan pada hari yang lalu. Nah, berikutnya. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia Hmm, berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. ya kan? Aduh, janganlah katanya gitu ya. Karena dia tahu perbuatan yang dilakukan selama ini baik atau buruk, Pak. Buruk ini. Yang menolak. Buruk ya. Lanjut. Terus, Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. terus, Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. terus. Nah, ini ya. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Hmm, kita nggak berguna. Lanjut. Kekuasaanku telah hilang dariku. Kekuasaan pun nggak ada gunanya. Terus, Allah berfirman, tangkaplah hmm, dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. hmm, terus, Kemudian terakhir. masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Waduh. Sadaqallahul adzim.
Ngeri Pak ya. Ya. Bagi yang menerima dengan tangan kanan, Allah kasih kenikmatan, masuk surga. Bagi yang menerima dengan tangan kiri, ya kitabnya diterima dengan tangan kiri, masuk neraka, bahkan harta nggak berguna lagi, kekuasaan nggak ada manfaatnya lagi, belenggunya masukkan ke neraka. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana saja. Kita ingin menerima kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ya. Pasti tangan Tangan kanan. kanan lah ya Pak ya. Siapa yang mau menerima tangan kiri? Oke, kalau kita ingin menerima kitab dengan tangan kanan, berarti seluruh aktivitas kita, perbuatan kita dari kita lahir, ya, kemudian akil balik, remaja, dewasa, kemudian sampai umur nanti di akhir hayat, harusnya baik atau buruk? Baik seharusnya Islam. Harus baik. Kalau kita ingin menerima kitab tangan kanan, berarti catatan yang ada, rekaman yang ada, recording yang ada harus baik. Pada kenyataannya, pada saat kita masih remaja, banyak hal-hal yang mohon maaf tidak baik, kurang baik yang kita lakukan. Betul? Ya minimal sholat lah. Masih mungkin ada yang nggak sholat. Puasa begitu juga. Mungkin ada yang bolong-bolong. Ataupun perbuatan lain yang tidak baik. Lantas, kalau kita ingin, ya, berarti kita bagi sekarang, kehidupan kita, kegiatan kita itu ada 3 fase. Fase pertama, kehidupan yang sudah kita jalani, kemudian yang saat ini sedang kita jalani, dan yang akan datang. Yang tadi saya sampaikan, berarti ada namanya catatan, ya, kehidupan yang sudah kita jalani. Dan ada yang buruk, sampai ada yang baik tentunya. Lantas, karena kita ingin catatan kita baik, dan tentu kita semua berharap kita menerima kitab tadi dengan tangan kanan, berarti apa yang kita lakukan, Pak? Padahal kita tempo hari pernah berbuat yang tidak baik, yang ya bahasa sederhananya berbuat dosa lah gitu. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Yuk, supaya catatannya Taubatan jadi baik. nasuha. Nah, sebelum tobat, minta ampun dulu kepada Allah. Minta ampun itu apa namanya istilahnya? Istighfar. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Bagaimana prakteknya? Ini yang saya lakukan, ya. Minimal sejam sekali kita lakukan mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Supaya ini menjadi kebiasaan kita untuk mohon ampun. Selama ini kita istighfar pada saat apa? Pada saat kaget, pada saat apa? Pada saat sholat kan? Itu pun dengan terburu-buru. Astagfirullahaladzim, 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 gitu. Mungkin ada juga yang sudah melakukan fokusnya ke jumlah sekian ratus, sekian puluh. Ingat, Allah lebih menyukai sesuatu yang jumlahnya walaupun sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus, atau dengan kata lain istiqomah. Yuk, pelajaran pertama, biasakan istighfar ini menjadi, ya, membaca mohon ampun kepada Allah ini menjadi kebiasaan. Kalau yang saya lakukan, saya setting alarm handphone minimal sejam sekali bunyi. Oh, istighfar, mohon ampun pada Allah. Caranya, ya, jangan langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi mohon dulu pada Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah, dosa yang sengaja, tidak sengaja, dosa dari lahir sampai saat ini ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, mohon ampun ya Allah. Baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi mohon dulu kepada Allah, mohon ampun, baru ucapkan istighfar.
Kenapa? Ini supaya nyambung dulu, Pak. Jadi bukan hanya mulut saja yang mengucapkan mohon ampun. Selama ini kan kita istighfar kita hanya lisan kan? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, hakikatnya istighfar ini, ayo pakai dulu. Kenapa? Kita mohon ampun kepada Allah. Minta, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia pun Allah tahu, Allah paham itu. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Dosa sengaja, tidak sengaja, dosa dari lahir saat ini ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Astagfirullah. 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 Ah gitu. Jumlahnya terserah. Tapi satu lagi, yang terpenting adalah istiqomahnya. Kenapa harus istiqomah? Supaya nanti terbentuk yang namanya jiwa mohon ampun. Jiwa itu terbentuk kalau perbuatan tersebut kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Ya, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah mohon ampun kepada Allah, baru lakukanlah ya, setelah mohon ampun kemudian tobat. Seperti tadi Pak Agus sampaikan. Tobat itu apa? Menyesali yang sudah pernah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, setelah mohon ampun kepada Allah, kemudian tobat benar-benar berjanji nggak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin kita ingat-ingat apa kesalahan paling fatal yang kita lakukan. Berbuat maksiat atau yang lain-lainnya, benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian, lakukanlah minimal sholat tobat sehari 2 rakaat aja. Kenapa kita lakukan minimal 2 rakaat setiap hari? Tadinya begini Pak Agus. Awalnya ya sebelum saya bergabung dengan Majelis Allah, saya eh, apa istilahnya ya berpikir sholat tobat itu untuk dosa-dosa besar. Kan gitu ya selama ini kan. Nah, lantas pada saat kami diskusi dengan Pak Guru, dengan Pak Anton, sampaikan. Memangnya Pak Teddy tahu hari ini kita melakukan dosa besar atau dosa kecil? Contoh sederhana aja. Yang namanya gibah, ngomongin orang, bergosip, itu dosa besar atau dosa kecil Pak Agus? Ayo. Seperti apa? Memakan daging saudaranya sendiri. Ngeri ya. Nah, Ini dah. Itu yang sekarang ini, selama ini kita anggap hal yang wajar, yang biasa. Untuk dosa-dosa besar, nggak ada pilihan lain, harus dilakukan mohon ampunnya itu dengan cara sholat tobat. Waktunya bebas. Kapan melakukan? Niatnya pun cukup dengan bahasa Indonesia. Bacaan sholatnya bebas. Sholat pendeknya ya. Tapi satu lagi, jadikan ini menjadi kebiasaan. Sehingga jiwa tobatnya itu menjadi ya akan membentuk jiwa mau bertobat. Bagaimana lakukannya? Minimal 2 rakaat setiap hari. Waktunya bebas. Setelah mohon ampun, ya, kemudian tobat, berjanji nggak akan mengulanginya. Langkah berikutnya adalah sampaikan kepada Allah bahwa kita akan hijrah. Hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Hijrah itu bukan hanya masalah pindah tempat, tapi hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu yang tidak baik, kurang baik menjadi baik. Kenapa? Bagi orang yang berhijrah, Allah akan memberikan dunia yang luas, rezeki yang banyak. Bahkan pada saat sudah berhijrah, dia sedang keluar rumah, tiba-tiba kecelakaan, meninggal, Allah sudah siapkan pahalanya. Ini kita lakukan untuk
catatan yang sudah berlalu atau kehidupan yang sudah kita jalani. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian tobat, berjanji nggak akan mengulangi dan menyesalinya. Yang ketiga, hijrah. Mulai saat ini saya hijrah ya Allah dari A ke B. Misalkan, masing-masing tentu kondisinya berbeda-beda. Ada yang hijrahnya, silakan pilih. Ya, hijrahnya dari yang tadinya sering mengeluh menjadi orang yang lebih bersyukur, silakan. Atau hijrah yang tadinya sholatnya mungkin masih sering nunda-nunda, ya Allah, hari ini saya hijrah, saya akan mulai sholat saya tepat waktu. Atau yang selama ini susah bersabar, banyak marahnya, hijrah dari yang pemarah menjadi yang sabar. Seperti itu, pilih salah satu. Jadi, 3 langkah tadi dilakukan untuk menyikapi ya, kejadian atau catatan kitab yang sudah kita lakukan. Oke, sebelum saya lanjut, untuk catatan yang atau kegiatan hari ini yang akan datang, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silahkan, ini ada audien, ada Bu Rita, silahkan Bu Rita, Bu Yuli, Bu Mustonginah, Pak Haryadi, ada Bu Sari Anda, dan Bu Nabilah. Kalau ada kajian tadi yang bagian pertama yang masih perlu didiskusikan, monggo silahkan. Ya, Ya, tujuan kita satu, semua sepakat kita ingin dapat kita menerima kitab dengan tangan kanan. Kitab itu apa? Seluruh kegiatan aktivitas kita dari kita lahir sampai kita mati nanti. Kita bagi. Berarti isinya adalah aktivitas kita yang sudah berlalu, yang sudah pernah kita kerjakan mulai dari kita lahir sampai dengan saat ini. Kemudian ayo sampai dengan tadi ya. Kemudian akan ada catatan yang hari ini dan yang akan datang. Oke, sebelum saya masuk ke bagaimana menyikapi yang hari ini akan datang, yuk silakan yang bertanya. gini Pak Ustadz, tadi kan sholat taubat ya, eh, Hmm, itu kalau sholat taubatnya itu kita niatkan untuk seseorang karena kita merasa pernah bersalah sama beliau itu eh, eh, boleh apa tidak ya? Diniatkan untuk baik. misalkan kita pernah berbuat kurang baik lah bagi mereka gitu ya. Oke, tobat itu kan kita menyesali, bukan untuk orang tersebut, Pak, tapi kepada diri kita sendiri. Ya Allah, saya pernah menzolimi orang, sebutkan namanya si fulan, memohon ampun ya Allah. Jadi, kalau kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita taruhlah berbuat salah kepada Allah, gampang. Mohon ampun, sholat taubat, Allah maafkan. Tapi, kalau kesalahan kita dengan orang lain, nah ini dia. Selama orang tersebut belum memaafkan, nanti di yaumil hisab nanti akan jadi hitung-hitungan. Berarti, hablu minallahnya dijaga, hablu minannasnya dijaga. Yang tadi Pak Agus sampaikan, tanyakan, pada saat kita pernah menzolimi seseorang, dan orang tersebut nggak bisa kita temui lagi, maka mohon ampunlah kepada Allah. Satu, ya Allah menyesali. Taruhlah, ya Allah, Kak, saya pernah menzolimi si fulan, ya Allah. Mohon ampunilah hamba, ya Allah. Berikutnya, doakan si fulan tersebut. Ya Allah, berikanlah si fulan, misalkan ya, umur yang panjang penuh berkah, keluarga yang harmonis, rezeki yang melimpah, ya seperti itu. Doakan, yang namanya doakan itu hal-hal yang baik. Begitu, Pak. Doakan yang baik. Jadi, walaupun justru dibalik lagi, kalau kemudian kita ada yang merasa terzolimi oleh orang lain,
Poinnya kan ada dua nih kesempatannya, pilihannya. Kita tetap pasang itu, pasang apa? Oh, nggak semudah itu saya maafkan Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udahlah, saya maafkan, saya ikhlas maafkan. Ini pilihan. Pada saat ada permasalahan seperti tadi, kalau kita sudah maafkan dia di awal, sebelum dia minta maaf, bahkan kita doakan si fulan tadi yang mendolimi kita, itu luar biasa. Bonusnya apa? Surga. Itu dia, Pak. Gitu, Pak Agus. Baik. Berarti kalau misalkan kita eh, orang juga ya dua-duanya ya orang pernah dolimi kita atau ngemplang utang ke Hmm, kita atau sebaliknya begitu ya dan itu tuh. eh, bisa melanda kan banyak orang karena kan banyak orang yang sampai miliaran rugi karena gara-gara dibohongin, ditipu gitu atau kita menipu gitu. Nah, itu Betul, betul. berarti Jadi gitu. kita tobatin satu persatu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi bisa satu persatu, kemudian digabung. Allah kan tahu. Yang penting adalah benar-benar keikhlasan kita, keseriusan kita untuk mohon minta ampun, atau keseriusan kita untuk mengampuni seseorang. Bukannya sekedar mengampuni, tapi kita doakan. Yang namanya orang mendoakan kan otomatis udah memaafkan kan Pak. Ya, Oke, kita nanti di yaumil akhir masuk yang namanya ke surga itu bukan karena ibadah, tapi memang karena hidayah Allah. Bukan karena dia rajin sholat, rajin puasa, serta haji dan lain-lainnya, tapi hidayah Allah. Contoh, pada saat Rasul mengadakan kajian ya, taklim lah gitu ya, Rasul bercerita bahwa di desa sebelah ada si Fulan, masih hidup orangnya, disebutkan sebagai ahli surga. Luar biasa kan? Masih hidup tapi sudah dibilang ahli surga. Kalau ketemu atau mendengar informasi seperti itu, apa yang dilakukan Pak Agus? Misalkan Pak Agus tahu seperti itu, apa yang Pak Agus lakukan? Cari tahu dong, datangi apa sih yang diperbuatkan gitu ya. Demikian juga para sahabat kan penasaran. Dia masih hidup tapi kok sudah disebut ahli surga. Didatangilah oleh para sahabat ke desa tersebut. Dicari, memang ketemu si Fulan tadi. Diikuti hari pertama ibadahnya sama standar-standar aja, nggak ada yang luar biasa. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga sama, nggak ada hal yang luar biasa. Akhirnya ditanyalah si Fulan tadi para sahabat. Wahai Fulan, sebenarnya kami ke sini, kami dapat petunjuk dari Rasul bahwa Anda termasuk ahli surga. Dia kan kaget kan. Tapi yang anehnya, kami nggak tahu. Lihat, Anda tuh kok sama-sama aja, kok ibadahnya nggak ada lebih standar. Tapi apa yang dilakukan yang kami nggak tahu? Apa kata si Fulan tadi? Oh, yang kalian belum tahu adalah satu, hanya satu, yaitu sebelum tidur saya mendoakan orang-orang yang menzolimi saya. Tuh, luar biasa kan? Coba sekarang, apa susahnya sih ngedoakan, Pak? Hitungan menit sampai 5 menit? Enggak. Cuma sekarang perkaliannya mau atau enggak, ikhlas apa enggak. Yang enggak semudah itulah Pak Ustaz. Nah, itu pilihan. Nanti akan dia omel akhir akan jadi hitung-hitungannya. Ingat di sini, Allah membebaskan kita memilih. Beriman silahkan, tidak beriman juga silahkan. Sholat silahkan, tidak sholat pun nggak apa-apa. Tapi Allah ada berikan namanya konsekuensinya kan. Ada namanya pahala, ada namanya dosa, ada namanya surga, ada namanya neraka. Demikian juga pada saat kita menghadapi situasi tadi. Mau maafkan silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi begitu memaafkan, bahkan mendoakan, apa bonusnya? Surga. Nah, begitu Pak. Baik, terima Kita kasih belajar Pak sekarang Ustadz. yang ringan-ringan aja coba. Doakan. Berapa Ya, lama sih Pak ngedoain orang Pak? Tapi yang kita doakan memang orang yang memang pernah, kau doakan orang tua,
saudara, wajar, standar itu. Tapi kita doakan adalah orang yang memang pernah menzolimi kita, pernah bikin susah kita. Doakan ya, bukan doa itu harus yang baik. Kalau doa yang buruk namanya nyumpahin tuh. Doakan yang baik loh. Serah doanya apa. Yuk, itu pilihan sekali lagi. Itu loh Pak Baik, Agus. baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjut ke fase hari ini dan akan datang, Ya, silahkan bisa lanjut chat ya. atau langsung. Ini Bu Rina, buka ini open mic, Silakan Bu Rina. dibuka mic-nya. Oh, enggak, dia kepencet. Oh enggak ya? Oke, Iya, silakan yang ingin bertanya. ya. Baik, Terus saya lanjut. lanjut, lanjut. Ya. Untuk kehidupan yang saat ini dan yang akan datang, supaya kitab yang kita terima tangan kanan, berarti perbuatan yang kita lakukan hari ini dan yang akan datang harusnya baik atau boleh nggak baik? Ya, harus baik. Harus baik. Bagaimana caranya? Oke, untuk kegiatan hari ini dan yang akan datang, kalau ingin catatan kita baik, langkah pertamanya adalah kita harus menerima, harus mampu menerima apapun kejadian yang terjadi dengan ikhlas. Mampu menerima kejadian yang terjadi. Mampu menerima. Yang namanya mampu menerima, pada saat saya kasih ke Pak Agus, tangan Pak Agus bagaimana? Terima. Bilangnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu namanya mampu menerima seperti itu. Dikasih, tangan kita nerima, itu konsep menerima seperti itu ya. Menerima, terima kasih, hati senang. Kan gitu. Itu namanya menerima. Mulai dari kita tidur, mulai saat ini sampai yang akan datang. Anggaplah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Allah akan memberikan namanya kejadian yang kita inginkan, kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau kejadian kita inginkan, dengan mudahnya kita menerima. Nggak perlu kita pelajari. Nggak perlu kita bahas. Gampang. Bagus. Ini uang 100 juta. Wah, sini Pak Teddy. Terimanya mudah kan? Tapi Allah juga akan memberikan dalam kehidupan ini kejadian yang tidak kita inginkan. Kejadian yang tidak kita inginkan itu biasa kita sebut apa namanya Pak Agus? Apa namanya? Yang kita nggak mau? Masalah. Masalah. Itu Problem. betul kan? Sesuatu yang kita tidak inginkan itu namanya masalah. Apa masalahnya? Masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah dengan keluarga. Berarti sekarang, kalau ingin catatan kita baik, pada saat menerima kejadian yang tidak kita inginkan atau pada saat kita menerima apapun bentuk permasalahannya, entah masalah keuangan, utang nggak beres-beres, piutang susah nagihnya, entah masalah dengan kesehatan yang sakit nggak sembuh-sembuh, entah masalah dengan anak makin lama makin nakal, atau bermasalah dengan keluarga, dengan kerabat. Kalau ingin catatan kita baik hari ini akan datang, maka satu, saya siap menerima kejadian yang tidak enak. Saya siap menerima kejadian dengan ikhlas. Menerima kejadian tidak enak dan ikhlas itu namanya apa? Satu kata 5 huruf. Sabar. Kenapa konsep sabar ini harus kita apa? Aplikasikan, harus kita praktekkan, harus kita pakai pada saat kita menjalani kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang.
Karena kunci dari sabar ini, hasil dari sabar ini, bonus dari sabar ini, kompensasi dari sabar ini sangat luar biasa yang Allah akan berikan. Sholat ada hitung-hitungannya. Sekian ribu, sekian puluh ribu kalau di tanah suci. Sedekah ada hitungannya. Sekian puluh, sekian ratus. Tapi pahala yang Allah berikan pada saat orang tersebut bersabar, jumlahnya seperti apa? Surat 39 ayat 10. Kita lihat seberapa banyak pahala yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Surat 39 ayat 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sadaqallah. Diawali dengan kata hanya. Hanya itu ada pilihan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 6.600 ayat lebih Al-Quran. Ya. Tidak ada satupun yang Allah berikan ganjaran pahalanya banyak banget tanpa batas. Kecuali orang-orang yang bersabar. Jadi sikap sabar ini kita butuhkan nggak, Pak? Iya. Kenapa kita butuhkan? Kita semua ingin masuk surga. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidak ada satupun yang kompensasinya pahalanya banyak kecuali orang yang bersabar. Supaya kita punya sarana untuk bersabar. Sarana sabar itu apa? Kejadian enak atau kejadian gak enak? Kejadian gak enak. Kok kejadian enak? Gampang sabar. Tiba-tiba dimaki-maki orang, nggak salah nggak apa-apa kita difitnah, ditipu dengan masalah keuangan misalkan, masalah dengan keluarga dan lain-lainnya, mungkin juga masalah dengan kesehatan. Ini yang kita selama ini lupa maha baiknya Allah. Allah tahu kita ingin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, Allah itu ingin manusia itu masuk surga atau masuk neraka, Pak? Itu surga ya. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah memberikan petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Namanya apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu bukti Allah bahwa Allah pun ingin manusia itu masuk surga. Allah tahu ya, kegiatan yang kita lakukan ternyata pahala kita masih kurang. Lantas Allah kasih kejadian enak atau kejadian tidak enak? Yuk, Kejadian yang tidak supaya enak. Tidak tidak. enak. Justru berarti yang namanya permasalahan hidup itu adalah yang paling masalah ya selama ini kita sebut namanya masalah. Itu adalah kebaikan Allah, maha baiknya Allah, kita dikasih sarana, kita dikasih kesempatan untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang kita nggak manfaatkan selama ini, Pak Agus. Itu yang pertama. Jadi mulai sekarang, supaya ya catatan kita baik hari ini dan yang akan datang, yang namanya kejadian tidak enak, kita harus mampu menerimanya dengan ikhlas. Kenapa? Saya butuh pahala tanpa batas. Pada saat Allah memberikan kejadian yang tidak enak, harusnya mengeluh atau bilang Alhamdulillah. 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 Kapan lagi dapat pahala tanpa batas? Nggak usah jauh-jauh. Di rumah ada kesempatan untuk itu. Di suasana perjalanan ada peluang untuk itu. Di kantor pun ada kesempatan. Ini yang nggak kita manfaatkan selama ini.
Bawaannya kesel aja, marah aja, kecewa aja. Ayo mulai sekarang, supaya catatan yang kita lakukan hari ini, terima. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mudah menerima kejadian yang nggak enak? Itu yang kita pelajari. Memang kita tahu, kita harus menerima. Tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Satu, apapun permasalahan, apapun bentuknya, masalah keuangan kah, atau masalah kesehatan, atau masalah dengan keluarga dan lainnya, itu sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Ayo, sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi kan? Ya, yang si Fulan sudah sakit, ini utangnya mungkin nggak belum beres-beres, Ya, anak-anak kan, sesuatu yang sudah terjadi. Bisa kita tolak? tidak. Nggak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena sudah terjadi, maka harus diterima. Terima. Kenapa? Karena ini sudah terjadi. Nggak bisa saya tolak. Kan cuma berpasangan. Kanan ada kiri. Atas, bawah. Depan, belakang. Bisa tolak, nggak bisa ditolak, berarti pasangannya apa? Harus diterima. Tuh. Kalau masih sulit juga, apapun kejadian yang terjadi. Yang kedua, sudah atas izin Allah kan? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janji Allah surat 4 ayat 40, Allah nggak akan menzolimi sekecil apapun. Berarti pada saat Allah memberikan keputusannya, apa keputusannya? Sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Karena itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau ngawur, baik atau buruk, pasti baik. Karena sempurna dan pasti maksud Allah itu baik. Yang wajar diterima apa ditolak? Yang namanya terima bilangnya apa? Alhamdulillah. Itu saya terima ya Allah. Jadi jangan lihat orangnya. Jangan lihat kejadiannya. Lihat izin Allah. Ya, itu poinnya. Kemudian, kenapa penekanannya di poin sabar di sini? Tentu kita semua ingin masalah kita cepat selesai. Yang sakit segera ingin sembuh, yang punya masalah dengan keuangan ingin masalah keuangannya selesai, yang bermasalah dengan keluarga ingin jadi keluarganya harmonis, supaya masalah kita selesai. Sementara pertanyaannya, apakah kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? Kalau bisa selesai bukan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Halo, Pak Ustadz. Hanya Allah. Hanya Hanya Allah. Surah 10 ayat 107. Nggak perlu saya buka ya. Ujian musibah datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, untuk itu tentu kita perlu dan harus hanya minta tolong kepada Allah. Kenapa harus minta tolong kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa nyolong saya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Syarat untuk Allah menolong apa? Al-Baqarah ayat 45. Masuk ke sini jadinya sekarang. Sabar kita butuhkan sebagai syarat untuk Allah menolong. Kenapa? Dijelaskan Al-Baqarah 45 atau Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 45. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan Uh, sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. kecuali bagi orang yang khusyuk. Nanti kita bahas mengenai salat Ya, khusyuk. Ya kan? Sabar.
Tadi saya sampaikan. Jadi manfaat sabar yang kedua adalah ya selain kompensasi atau bonusnya ada tanpa batas, syarat untuk Allah menolong itu adalah sabar. Tadi saya sampaikan bagaimana supaya mudah bersabar. Jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadiannya, lihat izin Allah. Allah saja sudah mengizinkan. Karena Allah sudah mengizinkan, pasti maksud Allah itu baik. Walaupun secara akal, secara logika nggak enak, menyebalkan. Tapi ingat, secara keyakinan, ini sudah atas izin Allah pasti sempurna dan pasti maksud Allah baik. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah nggak akan menzalimi sebesar zarah pun. Saya terima ya Allah. Buka ayat yang lain. 10:109. Ya, silakan. Yang paling bawah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Sadaqallah. Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Apa keputusan Allah? Kapan sakitnya sembuh? Kapan hutangnya lunas? Kapan masalahnya selesai? Allah perintahkan apa? Bersabar kan? Tidak ada satupun perintah di Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyelesaikan masalah. Enggak, kenapa? Karena Allah sudah sampaikan di surat Yunus ayat 107. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Lantas tugas kita apa? Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Tapi saya sudah sabar, Pak Ustadz. Kurang sabar apa saya? Jadi sabar ini menurut versi kita atau versi Allah? Versi menurut kita atau menurut Allah? Tentu menurut Allah. Allah. Kalau kemudian sekarang ya kondisinya misalkan yang ada permasalahan hidup, masalahnya belum selesai, ayo koreksi, perbaiki, tingkatkan sabar. Nah, pertanyaan gini, kita tahu tadi bahwa apapun permasalahannya, kalau Allah menolong selesaikan. Kemudian kita sudah tahu tadi juga bahwa syarat Allah menolong sabar dan sholat. Pertanyaannya, pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan sabar dan sholat, atau kita menjalaninya dengan meningkatkan sabar, meningkatkan sholat? Ayo. Mana yang benar? Meningkatkan sabar dan sholat, Pak Ustadz. Kenapa meningkatkan sabar dan sholat? Kan selama ini kita udah sholat, kita udah sabar. Berarti sekarang tugas kita untuk saat ini ya, menjalani kehidupan ini dan yang akan datang, tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Semua punya kondisi berbeda-beda. Dan kita tahu kondisi kita saat ini, sabar kita seperti apa, sholat kita seperti apa. Tingkatkan. Masuk ke sholat. Bagi yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo, bagaimana meningkatkannya? Jaga sholat waktunya, jangan sampai ada yang tidak sholat. Alhamdulillah nggak bolong-bolong, tapi masih menunda-nunda. Ini dia. Tingkatkan bagi caranya. Niatkan, buktikan, kerjakan sholat tepat waktu. Jangan kemudian kita masuk kelompok sholat yang orang yang lalai. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Siapa yang lalai? Yang pertama, orang yang menunda-nunda sholat. Bagaimana cara meningkatkannya? Mulai saat ini, saya akan sholat tepat waktu. Alhamdulillah, sudah tepat waktu. Berikutnya, tingkatkan sholat supaya fokus, pikiran nggak jalan-jalan. Buka rekaman yang lain, yang sebelumnya, bagaimana sholat bisa fokus, pikiran nggak jalan-jalan, atau sholat menuju khusyuk. Alhamdulillah, sholat 5 waktunya sudah nggak bolong-bolong, tepat waktu, ya, nggak nunda-nunda, kemudian sudah mulai bisa fokus menuju khusyuk. Berikutnya, bagaimana meningkatkannya? Tambah sholat-sholat sunnahnya. Nah, meningkatkannya kayak begitu terus. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Itu yang harus kita jalani
kalau ingin catatan kita hari ini dan yang akan datang memiliki catatan yang baik. Berikutnya, berterima kasihlah, bersyukurlah atas apapun yang Allah berikan. Kenapa harus bersyukur? Surat 14 ayat 7. Allah tegas di sini, jika bersyukur Allah beri nikmat, tidak bersyukur azab. Ada dua kelompok manusia di sini. Kalau bersyukur Allah beri nikmat, tidak bersyukur Allah akan berikan namanya azab. Surat 14 ayat 7. Untuk itu, langkah berikutnya, kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Kalau orang yang bersyukur, otomatis nggak dia akan bersabar? Yuk, orang yang bersyukur otomatis masuk orang yang sabar. Ya. Orang yang bersyukur tentu dia menerima apa yang sudah terjadi kan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Itu kalau ingin catatan kita hari ini akan datang baik. Hilangkan sikap mengeluh, kecewa, kesel, marah dengan kejadian yang ada. Kurang apa sih saya? Udah saya lakukan, sholat sudah, ini sudah. Ini dia. Hati-hati, yang namanya mengeluh, kecewa, kesal itu bukan manusiawi. Itu adalah strategi iblis supaya memasukkan kita kelompok orang yang tidak bersyukur. Allah tegas kok, tidak bersyukur, azab. Kita buka di ayatnya, 14 ayat 7. 14 ayat 7. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sadaqallah. Pasti, ada kata gitu kan, pasti azabku sangat berat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak bersyukur atas yang apapun yang Allah berikan. Contohnya apa orang yang bersyukur? Dia mengeluh, dia kecewa, dia kesal dengan keadaan yang ada. Jadi mulai sekarang, hati-hati pada saat kita bersikap. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang yang tidak bersyukur. Pasti azabku sangat berat. Hati di sini. Azab dunianya seperti apa? Masalahnya nggak selesai. Hidupnya dibikin menderita. Bawaannya gelisah, galau, dan lain-lain. Itu dunia, belum akhirat nanti. Tapi, ada pertanyaan begini, Pak Agus. Mengeluhnya dalam hati, belum tercetus. Kira-kira aman nggak ya? Kita lihat. Walaupun belum dicetuskan, baru di dalam hati, Allah sampaikan apa? Mengeluhnya dalam hati nih ya. Al-Baqarah 284. Silakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, walaupun hanya ngegerundel dalam hati, Allah sudah perhitungkan nggak itu? Iya, seperti itu. Hati-hati ya. Ingat di sini, Allah demikian tegasnya, bersyukur nikmat, tidak bersyukur, bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, tidak bersyukur pasti azabku sangat berat. Itu. Mulai saat ini, masih boleh kita mengeluh, kecewa, kesal? Ayo. Oke. Langkah-langkah ini
Ayo lakukan kalau ingin kitab yang kita terima dengan tangan kanan. Coba merenung sejenak, benar nggak? Kalau tadi lakukan ya, sabarnya benar, sholatnya benar, bersyukur, kemudian apalagi tadi itu. Oh ya, bisa tambah lagi, tetap berusaha, harus berikhtiar. Dasarnya apa? Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kok kaum itu tidak mengubah sikapnya. Berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Dan aktivitas kita, ikhtiar kita, kita murnikan hanya karena Allah. Itu namanya apa istilahnya? Ikhlas. Apa dasar ayatnya? Surat 51 ayat 56. Dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, niatkan hanya karena Allah. Bukan karena ingin masalah selesai. Bukan karena keinginan kita supaya bisa keluar dari problem yang ada. Sekali lagi, apapun aktivitas kita, baik itu namanya ibadah makhluk, puasa, sholat, zakat, dan lain-lainnya, maupun kegiatan kita yang lain, niatkan hanya karena Allah. Begitu, Pak. Oke, sudah 1 jam. Silakan jika ingin ada bertanya. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya, Pak Ustadz. Ini kajian ini kita setelah off ya, setelah puasa, kemudian Lebaran, baru kali ini nih ada kajian lagi. Jadi silakan supaya kita membawa manfaat bagi diri kita dan untuk orang banyak ya. Ya, sekali lagi, saya berharap apa yang tersampaikan malam ini setelah tahu bisa dipahami, kemudian kita praktekkan. Kenapa? Tentu sangat disayangkan setelah tahu tapi nggak praktek, walaupun akan berikan namanya azab. Hati-hati di situ. Tahu tapi nggak praktek, Allah akan benci di situ. Ada ayatnya. Oke? Sekiranya ada yang belum dipahami, silakan tanyakan. Sekiranya sudah paham, tinggal dijalani. Kenapa? Di awal tadi saya sampaikan, tentu kita ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia, akhirat nanti kita ingin menerima kitab dengan tangan. Nah, begitu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan ya. Waalaikumsalam, Bu Rina. Silakan Ibu. Bu Rina, silakan. Bagus. Iya Ya. Pak Ustadz, terkadang kita suka lupa ya, tidak sadar bahwa kejadian yang kehidupan sehari-hari kita di sekeliling kita itu memang ujian bagi kita melalui misalnya karena kadang-kadang misalnya yang tidak sependapat dengan diri kita jadi kesel sama orang itu. Nah itu harusnya kita sadari bahwa itu adalah kejadian yang diturunkan mungkin melalui itu karena untuk menguji kesabaran kita gitu ya Pak Ustadz. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak paham, tidak sadar bahwa yang utamanya ya kita jadi kesal ngedumel aja sama orang itu. Betul. Ya Pak Ustadz. Harusnya kita menyadari, memahami bahwa itu adalah memang Allah sudah izinkan. Sarana. Betul. Sarananya melalui orang itu. Ya itu yang selama ini mungkin saya rasakan Pak Ustadz kadang-kadang suka masih ngedumel, kesal gitu ya. Akhirnya marah-marah sendiri kan gitu Pak Ustadz. Itu mungkin ya sekarang
Saya lebih paham, Pak Ustadz, bagaimana harus bersikap saat ini. Baik. Terima kasih, Pak Kenapa bisa Ustadz. Oke. Kenapa bisa seperti tadi terjadi? Surat 7 ayat 16. Yuk, baca Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu. Iblis kan tahu kalau kita bersabar, pahalanya banyak tanpa batas masuk surga kan. Lantas dengan kondisi tadi Allah iblis akan diamkan begitu saja. Enggak. Apa bahasa? Pasti dan selalu. Berarti nggak ada liburnya, nggak ada off-nya, pasti dan selalu itu apa artinya? 24 jam kan? Menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pada saat kita mulai memperbaiki sabar kita, mulai memperbaiki sholat, ikhlas, maka iblis pun pasti akan selalu menghalangi. Untuk itu, karena iblis pasti dan selalu menghalangi jalan yang lurus, jangan lupa, kita pun selalu minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Yang jelas, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, berilah hamba jalan yang lurus, syiratal ladzina an'amta. Kan gitu. Ya, jadi poin intinya adalah manfaatkan kejadian yang tidak enak. Manfaatkan apapun permasalahan kita untuk menjadi sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk bersabar, sarana untuk ikhlas, sarana untuk tetap bersyukur. Ya, tadi Bu Rina sampaikan, kadang-kadang kita wajar. Kenapa kadang-kadang terjebak? Karena iblis pastilah selalu menghalangi. Iblis Ya, Pak setan ini berwujud apa? Berwujud apa iblis setan ini? Ini dia. Surat Anas. Siapa yang menghalangi kita? Setan. Setan itu wujudnya apa? Surat Anas. Silakan Pak Agus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ia Iman. membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi berusaha berupa jin dan Jin manusia. manusia. Jadi nggak usah kaget, nggak usah. Memang itulah yang terjadi. Pada saat kita mulai berbuat baik, meningkatkan sabar, ikhlas, dan lain-lainnya, mulai kita berada on track, berada di jalan yang lurus, maka iblis pasti dan selalu menghalangi. Wujudnya apa? Yang namanya setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang bisa jadi setan, dia yang hanya nyalakan jin ya. Manusia pun bisa mempunyai sikap seperti setan. Itu dia. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapinya. Godaan iblis setan hanya bisa kita hadapi dengan cara ikhlas. Hanya orang yang ikhlaslah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Ayatnya ada. Orang-orang yang mukhlisinlah yang iblis tidak bisa goda. Jadi poin tadi adalah satu, apapun yang kita lakukan niatnya hanya karena Allah. Begitu. Jelas Bu Rina? Baik. Ya, tinggal berlatih ya. Kan supaya ahli perlu berlatih nggak? Ya, ingin jadi ahli sabar. Sekarang saya Putus Ya, ya. punten, Pak. Suaranya ini ya, putus-putus ya, sinyal ya. Tapi beliau mendengar, kita. Baik. Iya. Apa yang sampaikan Pak Ustadz ya. Baik ya. Jadi memang iblis ini Baik. Terima kasih Bu Rina.
Terus ya Pak Ustadz. Yang lain ada sebelum kita akhiri atau konklusi dari Ya, kajian betul pada betul. malam hari? Ya, jadi Sama-sama Pak. tadi kan begini saja. Ya, baik. Jadi sudah jelas tadi pada saat kita berada di jalan lurus, pada saat kita memperbaiki sikap kita, pada saat kita meningkatkan ibadah kita, sabar, ikhlas, sholatnya kita perbaiki, bersyukur kita perbaiki, waspadalah, iblis dan setan pasti selalu menghalangi. Untuk itu, murnikan niat kita. Saya lakukan ini hanya karena Allah. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang ikhlaslah, orang yang mukhlisinlah yang tidak bisa digoda. Begitu. Oke? Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Baik, ada Sudah yang cukup, Pak Agus? bertanya? Kayaknya sudah cukup, Pak Ustadz. Sudah cukup ya? Silakan untuk bisa dibikin konklusi pada kajian malam hari ini, Pak Ustadz. Oke. Baik, mari kita simpulkan. Berdasarkan surat 69 Al-Haqqah ayat 18 sampai 31, ada dua golongan manusia, satu menerima kitab dengan tangan kanan, satu menerima kitab dengan tangan kiri. Tangan kanan masuk surga, tangan kiri masuk neraka. Tentu kita ingin, semua pun sepakat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia, masuk surga nanti, di akhirat nanti. Untuk itu, mari kita persiapkan kitab. Kitab itu apa? Seluruh catatan kegiatan kita. Dari sekarang. Kenapa dari sekarang? Mumpung kondisi kita masih baik, mumpung belum ada bencana alam. Ingat, kita tinggal di daerah yang rawan bencana, mumpung kondisi kita masih aman-aman saja, ayo persiapkan catatan hidup kita, record kita, kitab yang akan kita terima nanti, mulai dari sekarang. Karena sudah ada kejadian yang lampau, perbanyak mohon ampun kepada Allah, istighfar, seperti saya sampaikan tadi, tobat, berjanji nggak akan mengulangi, sholat taubat minimal 2 rakaat tiap hari, kemudian niatkan hijrah. Itu untuk kejadian yang sudah terjadi. Kegiatan atau kehidupan kita yang masa lalu. Untuk hari ini akan datang, tingkatkan sabarnya, ikhlaslah melakukan apapun aktivitas kita, perbaiki sholat, tingkatkan sholat kita, maksimalkan ikhtiar kita, itu namanya tawakal, dan posisikan kita sebagai orang yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Jangan sampai kita masuk kelompok orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Allah sampaikan tadi, pasti azabku sangat pedih. Begitu. Kesimpulan pada kajian pada hari ini, silakan kita praktekkan. Semoga apa yang kita inginkan, bahagia dunia akhirat, insya Allah itu bisa kita gapai. Baik, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang salah dengan diwakili oleh menyinggung perasaan ya, dengan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak Agus. Saya maafkan mewakili dari para audiens, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Terima kasih. Yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah-salah dari saya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Hamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa ila anta anta astaghfirullah astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Teddy, Pak Agus ilmunya hari ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajian pada malam hari ini. Jazakallahu khair. Dan kemudian terima kasih juga kepada para audien yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di acara edisi berikutnya di kajian ilmu kehidupan bersama Ustadz Teddy Putra. Dan kita doakan Pak Ustadz senantiasa sehat, ya, Amin. sukses dan bahagia untuk membersamai Amin. kita bersama-sama. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.